Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar soal P3K khusus kemampuan sosiokultural tenaga kesehatan, teman-teman bisa tahu dari channel YouTube aku dan bisa belajar dari channel YouTube aku. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, silakan untuk subscribe juga ya, nyalain juga lonceng notifikasinya sehingga gak bakal ketinggalan nih apa aja sih informasi dari Kak Tias kayak gitu. Oke, ini ada 5 soal yang bakal kita bahas terkait soal kemampuan sosiokultural, yang mana ini soal untuk persiapan P3K semua tenaga kesehatan. Jadi teman-teman bisa belajar nih dari sini. Oke, gak berlama-lama, kita tonton videonya untuk mulai soalnya. Oke, soal yang pertama ada soal seperti ini teman-teman. Bagaimana reaksi Anda dalam menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Nah, gimana nih teman-teman dalam menyikapinya? Yang A, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Yang B, takut dan trauma saat berada di jalan. Oke. Kemudian yang C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Yang D, hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Yang E, tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Duh, kira-kira yang mana nih teman-teman? Silakan untuk teman-teman jawab dulu di kolom komentar ya. Kalau misal ada pertanyaan juga tulis aja di kolom komentar. Oke, jadi aku bahas ya. Kalau soal sosiokultural, benar, itu skornya 5. Skor tertinggi 5. Kemudian, kalau salah, skornya 0. Kalau nggak dijawab skornya 0. Kalau salah itu skor terendah 1. Jadi ada 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, intinya teman-teman itu harus mendapatkan skor 5. Jangan sampai mendapatkan skor 4, 3, 2, 1 apalagi 0. Nah, bagaimana nih caranya? Kalau di sini di jalan ada kekerasan, otomatis teman-teman itu harus tetap waspada. Dan kalau bisa, kalau teman-teman tahu dan ada buktinya, silakan untuk melaporkan aksi yang ada ke kantor polisi atau yang berwenang kayak gitu. Nah, di sini teman-teman itu harus bisa mencari jawaban yang tertinggi. Yang tertinggi berarti yang ini ya teman-teman ya, yang C. Skornya 5. Oke. Terus gimana nih untuk skor 4, 3, 2, dan 1? Nah, kemungkinan kalau di situ di jalanan teman-teman itu jangan sampai tidak ambil pusing dengan kejadian itu. Berarti ini teman-teman cuek ya. Skornya 1. Kalau hanya aksi menonton tanpa melakukan sesuatu, skornya 2 yang D. Kemudian takut dan trauma saat berada di jalan. Iya, ini skornya 3. Kalau yang A itu skornya 4. Kenapa? Sebisa mungkin teman-teman mencari teman ketika berada di jalanan. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman kalian itu bisa membantu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi skor tertinggi ada di poin C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalanan. Oke, bisa lanjut ya teman-teman ya. Oke, soal yang nomor 2 ada soal seperti ini. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapat Anda. Sikap Anda itu gimana? Yang A, bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan. Yang B, menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang C, saya jadikan kritik sebagai bahan evaluasi diri. Yang D, berusaha menerima sikap kritik yang dilontarkan untuk Anda. Kemudian yang E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, skor yang 5 itu kira-kira kita harus, ketika ada kritik, berarti kita harus menerima. Kritikan itu kita terima sebagai bahan untuk evaluasi sehingga bisa membangun diri kita menjadi lebih baik ketika berpendapat, ketika presentasi atau yang lainnya. Jadi kita tidak bisa untuk cuek aja, itu nggak boleh. Atau kita itu hanya menerima aja, itu nggak boleh. Tapi kita bisa menjadikan kritik itu sebagai masukan untuk bisa lebih baik. Berarti yang B skornya 5 teman-teman. Kemudian skor 4 itu ada di C. Karena kita harus bisa menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi diri. Kemudian yang A itu skornya 3.
Kenapa? Bersikap terbuka iya terhadap kritik dan masukan. Kemudian berusaha menerima sikap kritik yang dilontarkan untuk Anda, itu skornya 2. Dan skor 1 itu ada di E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Oke. Jadi skor 5 itu ada di B, menjadikan kritik sebagai bahan masukan yang membangun agar teman-teman itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Jadi skor 5 dan 4, 11, 12 kan ya teman-teman ya. Pasti banyak yang condong ke C, padahal yang C itu skornya 4. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jadi di sini aku membuka bimbel khusus P3K perawat baik D3 maupun nurse. Teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp ini karena di sini sedang ada promo. Untuk 10 pendaftar pertama harganya 100.000. Tapi kalau sudah lebih dari 10 pendaftar, berarti teman-teman akan mendapatkan harga 150.000. Yang mana teman-teman akan mendapatkan 10 kali pertemuan via Zoom, kuis dan tryout gratis. Nanti tryoutnya 3 kali, kuisnya nanti 5 sampai 7 kalian ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, materi bimbel P3K bentuk PDF. Kemudian akan ada free pembahasan soal di YouTube dan free latihan soal di Telegram. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan bimbel P3K perawat baik D3 maupun nurse. Nanti untuk umum aku bakal buka. Jadi nanti kalau yang umum akan ada sosiokultural, wawancara, manajerial saja. Yang teknis nanti akan ada khususnya. Kalau yang di sini, yang ini bimbel P3K perawat itu semua ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ada soal seperti ini. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda itu gimana? Yang A, menganggap perbedaan bukan masalah. Kemudian yang B, berusaha memahami perbedaan tersebut. Yang C, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Yang D, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Yang E, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Oke, kalau adanya perbedaan berarti teman-teman jangan sampai menganggap perbedaan itu menjadi masalah. Bukan juga memandang sebelah mata. Oke, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada. Iya benar. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah. Nah, ya ini paling benar teman-teman. Yang E, jadi kita ketika berbaur tidak membeda-bedakan. Baik itu dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan yang lainnya. Kita nggak boleh. Kemudian berusaha memahami perbedaan tersebut itu juga bagus. Kita pahami perbedaan itu. Mungkin ada saatnya dia melakukan ibadah dan ada saatnya dia mungkin tidak boleh memakan ini dan itu. Kemudian tidak memandang perbedaan itu dalam mengerjakan tugas. Ya, itu bagus. Kemudian kalau yang D, biasa saja. Ya benar. Menganggap perbedaan bukan masalah dulu, baru yang E. Baru yang D teman-teman. Ya, ini ya, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada dalam setiap kelompok. Jadi skor 5, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah dalam kelompok. Kemudian berusaha memahami perbedaan itu, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Kemudian menganggap perbedaan itu bukan masalah dan biasa saja karena perbedaan itu pasti ada dalam setiap kelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ada soal ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda itu akan seperti apa? Yang A, bersikap toleransi dan menghormati perbedaan. Yang B, menjaga jarak dengan mereka. Yang C, waspada dalam bersikap. Yang D, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Atau yang E, meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Karena adanya perbedaan agama, otomatis teman-teman harus bersifat toleransi dan menghormati mereka. Itu skornya 5 teman-teman. Kemudian skor 4 apa? Menjaga jarak dengan mereka, waspada, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Ya, ini kita juga khawatir, hati-hati. Kemudian waspada juga, takutnya ada perbedaan. Kemudian menjaga jarak boleh, tapi yang satu itu jangan sampai meminta atasan. Ya, jangan sampai meminta atasan untuk memindahkan teman-teman ke tim lain gitu. Oke, soal berikutnya nih. Jadi intinya kalau misal ada perbedaan agama berarti kita harus toleransi dan menghormati setiap adanya perbedaan. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, soal yang terakhir. Soal nomor 5. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya itu akan seperti apa? Yang A mengajukan keberatan, tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Yang B protes keras dan minta ditempatkan sendiri. Yang C mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Yang D menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Yang E menerima aturan panitia. Oke, kalau misal teman-teman sudah ditempatkan, berarti teman-teman sudah harus menerima. Apapun itu keputusannya berarti sudah harus diterima. Jadi menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar itu skornya 5. Kemudian yang E itu menerima skornya 4. Mengajukan keberatan ini skornya 3. Protes dengan diri sendiri, ditempatkan sendiri. Oh, salah. Oke, jadi yang skor 4 itu kita mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima. Kemudian yang C itu skornya 2. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Kemudian yang B skornya 1. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. Jadi kalau sudah ditempatkan ya kita sudah harus menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamarnya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu merupakan 5 soal terkait kemampuan sosiokultural yang mana teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Semoga teman-teman bisa belajar terus dan bisa bermanfaat. Kalau misal memang teman-teman ngerasa ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel, silahkan tulis juga mau bimbel apa kalau misal belum ada. Kalau teman-teman ingin ikut bimbel P3K perawat, silahkan langsung menghubungi nomor WhatsApp admin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan see you next video. Bye-bye.